Sukoharjo, Bapak Ibu anggota MGPK Sukoharjo sebagai peserta webinar hari ini. Tidak lupa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sempat dan sehat sehingga kita dapat mengikuti webinar MGPK hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua, Jeh. Oke Bapak, sebelumnya saya perkenalkan saya Restuti Ningsih yang akan memandu jalannya acara webinar kali ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, cyber counseling adalah salah satu metode konseling yang sifatnya virtual atau konseling melalui bantuan internet di mana konselor dan konseli tidak hadir secara fisik pada ruang waktu yang sama. Proses konseling dapat berlangsung melalui internet dalam bentuk website, email, Facebook, dan lain sebagainya. Maka hari ini akan kita kupas tuntas tentang layanan bimbingan konseling jarak jauh dalam kegiatan webinar MGPK SMP Kabupaten Sukoharjo yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Wahyu Subroto, Sarjana Psikologi. Akan saya bacakan susunan acara kegiatan webinar hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian doa, selanjutnya pemaparan materi, lain-lain, dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, kita buka kegiatan acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk bersikap khidmat mendengarkan lagu Indonesia Raya. Monggo. Ya. Acara selanjutnya adalah berdoa agar kita diberi kemudahan dan kelancaran selama kegiatan hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah inti dari kegiatan hari ini adalah pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Wahyu Subroto, Sarjana Psikologi dengan tema layanan bimbingan konseling jarak jauh. Sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae dari Bapak Wahyu Subroto, mengajar di SMP 1 Weru dan lahir di Sukoharjo pada tanggal 1 Desember 1981. Sedangkan beliau sekarang beralamat di Potgaleh, RT 2 RW 9 Sukoharjo. Langsung saja kami persilahkan Bapak Wahyu untuk memaparkan materi. Waktu dipersilakan Bapak Wahyu, monggo. Oke, cek sound. Bisa dengar, Bu, Pak? Bisa, Pak. Ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya dalam acara webinar kegiatan MGBK kita. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, bahwasanya kita tiap hari MGBK kita, setiap hari Selasa diadakan kegiatan, salah satunya yaitu webinar, karena masih ya kita di kesempatan kali ini, di waktu kali ini kita masih di masa pandemi, jadi kegiatan kita dilakukan secara webinar, tapi mungkin kemungkinan nanti ke depannya juga bisa dilakukan secara offline. Ya mudah-mudahan saja situasi akan lebih baik lagi sehingga kita bisa bertemu secara tatap muka dalam kegiatan-kegiatan seminar atau pelatihan-pelatihan yang lain. Kemudian pada kesempatan kali ini maaf, laptop saya tidak bisa diberi background, ini tadi saya coba tapi malah jadi hitam, tidak masalah. Kemudian pada kesempatan kali ini seperti apa yang telah disampaikan Bu Restu tadi, bahwasanya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang cyber counseling atau boleh dikatakan layanan bimbingan konseling jarak jauh dalam jaringan atau secara daring. Mungkin Bapak Ibu sekalian, setelah sekian waktu, kurang lebih 2 tahun kita mengalami masa pandemi ini, kemarin juga sempat PTM, tapi akhirnya kita kembali lagi instruksi dari pemerintah bahwasanya kita harus melaksanakan PJJ atau BDR, belajar dari rumah. Setelah sekian waktu kita melakukan atau melaksanakan layanan bimbingan konseling secara daring atau jarak jauh atau bisa disebut dengan cyber counseling ini, tentunya ini akan menambah wawasan kita juga saat ini atau dalam kesempatan kali ini saya ingin mencoba. Dalam kesempatan kali ini kita sharing ilmu seperti yang disampaikan Pak Adi tadi, saling melengkapi, saling memberi masukan dan saran kepada kita sesama guru sejawat sebagai guru BK atau konselor di sekolah masing-masing, sehingga dapat meningkatkan kualitas ataupun layanan kita sebagai guru BK kepada peserta didik kita. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan, sebentar, saya ingin share presensi dulu. Sebentar ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu apa yang menjadi pengalaman saya mungkin atau apa yang menjadi pengetahuan saya sebagai guru BK selama ini, terutama dalam masa pandemi ini, tentang cyber counseling atau layanan bimbingan konseling jarak jauh atau secara daring. Nah, mungkin nanti dalam kesempatan ini juga di akhir sesi nanti mungkin lebih tepatnya nanti kita bisa saling berdiskusi, saling memberi masukan dan usulan. Kalau pertanyaan mungkin dari rekan-rekan sekalian, dari Bapak Ibu guru BK yang ada di sini yang ikut seminar webinar ini mungkin lebih paham atau lebih menguasai, saya minta nanti juga memberikan masukan dan usul sarannya kepada kita demi kebaikan atau peningkatan kualitas pelayanan kita kepada peserta didik. Misalnya dalam Bapak Ibu sekalian, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan usaha
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah ini bahwasanya dikatakan, disampaikan dalam undang-undang ini, pembelajaran tidak lain adalah dalam rangka untuk mengembangkan potensi peserta didik. Sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, baik diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga jelas bahwa Bapak Ibu bahwasanya dalam lingkup pendidikan, sistem pendidikan, peran kita sebagai guru BK tidak bisa dipandang sebagai sebelah mata. Mungkin kadang terutama dalam PJJ ini mungkin tidak semua juga, tapi kadang kita sebagai guru BK itu mungkin agak kurang diperhatikan. Karena setiap sekolah itu mayoritas dari sekolah itu atau guru lebih fokus pada pencapaian kompetensi dasar. Padahal dalam implementasinya banyak sekali permasalahan siswa menuntut kehadiran guru BK dalam pencapaian dalam yang disampaikan dalam sistem pendidikan nasional tadi dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tadi. Selanjutnya kita sebagai guru BK yang tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan atau dalam peran kita dalam mewujudkan untuk peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya ini tidaklah dapat dipandang sebagai sebelah mata. Karena guru BK juga sangat penting dalam memberikan dukungan bimbingan dan konseling bagi peserta didik. Bapak Ibu sekalian, semenjak pandemi COVID-19 melanda, banyak hal-hal yang berubah dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kehidupan dalam bidang ekonomi, dalam bidang mungkin keseharian kita dalam pendidikan, semuanya berubah. Ada hal-hal yang kita lakukan pada saat ini ternyata menjadi kurang tepat kita lakukan dalam keadaan pandemi seperti ini. Jadi menuntut perubahan perilaku kita sehingga menimbulkan yang namanya kita sebut new normal atau new behavior atau perilaku baru atau kebiasaan baru karena adanya pandemi COVID-19 ini yang merubah hal-hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu new normal atau bisa dikatakan new behavior atau kebiasaan baru? Itu sebuah era yang terbentuk dari sebuah situasi normal yang sesungguhnya. Maksudnya terbentuk dari sebuah situasi normal yang sesungguhnya yaitu sebelum pandemi. Kebiasaan normal sebelum pandemi, individu berada pada fase di mana perilaku yang telah terbentuk segera berubah demi keberlangsungan kehidupan. Dari sebuah situasi yang normal yang sesungguhnya tadi, dari masa sebelum pandemi yang dikatakan situasi normal yang sesungguhnya, kemudian individu itu berada pada fase di mana perilaku yang telah terbentuk tadi, yang normal tadi, berubah dalam rangka menjaga keberlangsungan kehidupan. Ya, sebagai contoh bagaimana kita mempersiapkan diri kita, ada perilaku atau kebiasaan baru bagi kita dalam kehidupan sehari-hari ini yang berubah, seperti memakai masker, hand sanitizer, dan sekarang menjadi sebuah kebiasaan.
menjadi sebuah kebiasaan. Kadang orang yang tidak memakai masker dalam pertemuan langsung tatap muka itu dianggap tidak normal, malah dianggap aneh itu. Atau kadang malah kita ada teguran atau ada aturan yang mungkin memaksa kita untuk melakukan hal itu, melakukan perilaku baru atau kebiasaan baru dalam era new normal itu. Memakai hand sanitizer, mencuci tangan, dan sebagainya itu menjadi sebuah kebiasaan baru sehingga disebut sebagai new normal atau era new normal dari situasi normal yang sesungguhnya yang terjadi sebelum pandemi. Jadi new normal atau new behavior ini terjadi perubahan dari situasi normal yang sesungguhnya kepada perilaku yang baru dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan kehidupan kita. Begitu juga dalam pendidikan. Ketika kegiatan belajar mengajar itu dilakukan secara langsung atau PTM pun kebiasaan itu pun muncul, kebiasaan baru itu yang tidak ada sebelum pandemi ini melanda kita. Ya mungkin ada cek suhu tubuh, pakai masker tadi, pakai sanitizer, mencuci tangan dan sebagainya. Bahkan ketika kita masuk dalam sebuah mall atau gedung tertentu, kadang kita diminta pakai aplikasi gitu. Nah, itu adalah kebiasaan baru dalam era new normal. Kemudian apa saja ya perubahan yang ada pada selain tadi perilaku tadi. Yang pertama yaitu dalam new normal ada perubahan tatanan kehidupan baru atau yang dikenal dengan new normal life menjadikan banyak sektor perlu mengadaptasi perubahan secara mendadak. Banyak sekali terutama dalam lingkup kita dalam dunia pendidikan, kita harus mengadaptasi perubahan secara mendadak tadi. Mohon maaf Pak Wahyu, Wahyu sudah ganti slide belum ya? Sudah ya Pak? Oh, coba diulangi Pak, ini slide-nya belum ganti. Slide-nya yang apa Pak? Masih di pendahuluan Pak. Yang tampil. Ya. Jenengan close dulu, kemudian share screen ulang. Jenengan pilih yang your entire screen saja, jadi yang menampilkan seluruh layar. Oke. Terus jenengan buka PowerPoint-nya. Ya, sudah. Sip. Sudah. Lanjut nggih. Ulangi lagi nggih, tadi sampai sini tentang new normal, perubahan-perubahan yang terjadi pada new normal. Tatanan kehidupan baru atau yang lebih dikenal dengan istilah new normal life menjadikan banyak sektor perlu mengadaptasi perubahan secara mendadak. Begitu juga dengan sektor pendidikan yang tidak kalah pentingnya atau mungkin yang sangat terpengaruh dengan keadaan yang terjadi saat ini. Seperti apa yang kita lihat saja di lingkungan kita, di pasar, di mall, di tempat-tempat mungkin hiburan atau di tempat wisata pun sudah meskipun dengan peraturan-peraturan tertentu, dengan prokes yang ketat mungkin, tetapi di tempat-tempat itu sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan atau
kerumunan-kerumunan. Tetapi di saat ini di sektor pendidikan masih ada aturan-aturan yang mengharuskan kita melakukan kegiatan belajar mengajar atau layanan bimbingan dengan daring. Nah ini kita perlu mengadaptasi perubahan-perubahan ini secara baik sehingga kita dapat tetap melaksanakan kegiatan, khususnya kegiatan layanan bimbingan konseling atau layanan bimbingan konseling kepada peserta didik ini dengan baik. Kemudian masyarakat dituntut mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini di berbagai sektor. Nah, setelah tadi kita tahu bahwasanya banyak terjadi perubahan-perubahan di berbagai sektor, kemudian kita dituntut untuk dapat menyesuaikan diri, termasuk di sektor pendidikan, baik bagi peserta didik, guru maupun orang tua. Nah, bagi peserta didik, yang jelas ketika dulu sebelum pandemi, peserta didik melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau layanan bimbingan konseling ini dengan tatap muka di sekolah, mereka harus menyesuaikan diri bagaimana mereka harus bisa mengikutinya secara daring di rumah. Begitu juga dengan guru, seperti kita juga harus menyesuaikan diri bagaimana kita bisa dapat melaksanakan, kalau kita sebagai guru BK dan melaksanakan kegiatan atau proses layanan bimbingan ini dengan daring juga dengan baik. Maupun orang tua, kita sebagai orang tua, mungkin kalau kita sebagai orang tua yang masih mempunyai anak atau putra-putri yang masih sekolah, tentu kita bisa mengetahui bagaimana kita harus menyesuaikan diri dengan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring itu, yang sebelumnya kita tidak pernah melakukan, dalam pandemi ini kita melakukannya. Nah, dan kita baik sebagai peserta didik, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua, kita harus menyesuaikan perubahan tersebut. Tatanan new normal merupakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas normal maupun dengan penerapan protokol kesehatan. Ini mungkin yang sedikit membedakan kebiasaan kita dengan masa sebelum pandemi. Karena hubungannya dengan kesehatan, pandemi COVID-19 hubungannya dengan kesehatan, otomatis aktivitas normal kita penerapannya dengan protokol kesehatan. Begitu juga dengan dalam sektor pendidikan. Ketika kita melakukan tatap muka pun, kita juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Tatanan new normal sama dengan istilah adaptasi hidup darurat pandemi. Tujuannya agar berbagai sektor kehidupan yang tersendat bahkan terhenti dapat bergerak kembali. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam era new normal ini atau pandemi ini, jelas kita tidak lain menerapkan sistem atau menerapkan metode pembelajaran atau layanan bimbingan konseling ini dengan daring, jarak jauh atau cyber counseling. Berbagai persoalan yang dihadapi peserta didik jelas tentu ada, mulai dari bagaimana mereka harus mempersiapkan diri ketika melakukan pembelajaran atau melakukan persiapan pembelajaran di rumah secara daring, secara mandiri maupun dengan bimbingan dari orang tua yang tentunya tidak terlepas dari bimbingan dari Bapak Ibu guru. Permasalahan lain mungkin kendala tempat tinggal. Nah, tempat tinggal, mungkin sinyal dan lain sebagainya. Kemudian bahkan mungkin persoalan atau permasalahan yang dari peserta didik yaitu adanya mungkin ada sedikit bisa dikatakan kurang kesepahaman atau dengan orang tua peserta didik dengan
dengan orang tua. Nah ini, ya mungkin ada pada permasalahan mungkin bisa ada pada peserta didiknya atau mungkin ada pada orang tuanya sehingga sedikit terjadi gesekan antara peserta didik dengan orang tuanya. Nah ini mungkin harapan dari peserta didik. Setelah entah nanti kapan peserta didik, pandemi ini akan berakhir, inilah yang diharapkan dari peserta didik, yaitu dimulainya kembali pendidikan atau kegiatan belajar mengajar ataupun layanan bimbingan dengan tatap muka langsung. Tapi ternyata ada sebagian dari peserta didik itu ternyata tidak mudah untuk mengembalikan kembali semangatnya ketika sebelum ada pandemi ternyata. Ada permasalahan-permasalahan dari siswa itu sendiri ketika dari PJJ kemudian berubah menjadi PTM, ternyata ada beberapa anak itu yang terlanjur enjoy, terlanjur nyaman ketika berlangsungnya PJJ. Nah ini harapan dari peserta didik sendiri tidak semuanya seperti itu ternyata. Ada sebagian dari peserta didik kita yang ternyata dari sekian tahun dilaksanakan PJJ ini ternyata sudah nyaman seperti itu. Ya mungkin itu ada permasalahan dari peserta didik, mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama. Harapan guru juga sama. Bahkan harapan dari guru BK juga sama. Adanya nanti bahkan di era new normal ini atau bahkan nanti pasca pandemi ini diharapkan kita bisa melakukan pembelajaran secara langsung atau PTM. Apa yang harus dilakukan oleh guru BK? Ini kaitannya dengan masa pandemi dan mungkin juga bahkan ya Bapak Ibu, saya baca itu juga mungkin juga bahkan setelah pasca pandemi ini hubungannya dengan dengan metode, salah satu metode atau strategi ini yaitu cyber counseling atau layanan bimbingan konseling secara daring atau jarak jauh ini mungkin suatu saat setelah pandemi ini berakhir juga akan menjadi sebuah pilihan bagi kita. Meskipun sebelum pandemi juga sudah ada hal-hal atau sudah ada konselor mungkin atau guru BK mungkin yang melakukan ini sebelum pandemi. Tapi ini menjadi sebuah kebiasaan baru bagi guru BK, menjadi sebuah metode bukan baru sebenarnya karena sebelumnya sudah ada, tapi menjadi metode yang sering digunakan, yang biasa digunakan oleh guru BK ketika pandemi. Apa yang dilakukan oleh guru BK yaitu dengan inovasi layanan, yaitu dengan karena pandemi ini kita inovasinya paling tidak dengan layanan bimbingan konseling dengan jarak jauh atau daring. Nah ini tadi saya sampaikan di awal tadi, selama diberlakukannya belajar dari rumah atau PJJ, bimbingan konseling kadang kurang diperhatikan. Mayoritas sekolah dan guru lebih fokus pada pencapaian kompetensi dasar. Padahal dalam implementasinya banyak sekali permasalahan siswa menuntut kehadiran guru bimbingan konseling itu sendiri. Bahkan ketika sebagai pengalaman, bahkan ketika kami di sekolah, ketika ada anak-anak yang tidak absen, kemudian tidak mengumpulkan tugas dan lain sebagainya, dari guru mapel pun atau dari wali kelas itu berkolaborasi dengan guru BK untuk memecahkan atau memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan peserta didik tadi. Apa peran guru BK dalam kegiatan PJJ atau BDR ini? Mungkin bisa disimpulkan, yaitu memberikan motivasi, penguatan, serta trik kepada peserta didik supaya tidak takut, tidak cemas, tidak putus asa dalam menjalani BDR atau PJJ. Karena mungkin dari sekian waktu yang berlalu ini
kemudian peserta didik mempunyai permasalahan-permasalahan atau bahkan mungkin ketika mendengar PJJ ini pikirannya karena belum pernah, kalau dulu belum pernah, ya merasa takut, cemas dan putus asa, merasa takut dan cemas nanti kayak gimana dan seperti itu. Kemudian ada rasa mungkin jangan sampai ada rasa putus asa bagi peserta didik, sehingga kita bisa memotivasi mereka karena mungkin kendala-kendala yang mereka hadapi dari mungkin ketidakpunyaan alatnya seperti mungkin handphone dan sebagainya, atau terkendala sinyal dan lain sebagainya. Karena kekurangan tadi sehingga menjadikan peserta didik itu putus asa. Nah, ini menjadi motivasi kita, menjadi wawasan kita sebagai guru BK bagaimana tetap memotivasi, menguatkan peserta didik agar tetap bisa menjalani BDR atau PJJ dengan baik. Kemudian menjembatani komunikasi antara orang tua, peserta didik, guru dalam upaya menyelesaikan masalah peserta didik. Karena dalam dunia pendidikan ini, terutama dalam kita sebagai pendidik, sebagai guru BK, tidak terlepas dari yang namanya orang tua, peserta didik dan guru yang lain. Guru mapel umpamanya. Nah, kita sebagai guru BK pun harus bisa menjembatani itu, komunikasi antara orang tua, peserta didik dan guru ketika terjadi permasalahan. Bahkan antara orang tua dan peserta didik atau orang tua dengan guru, hubungannya dengan peserta didik tadi, kita bisa menjembataninya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, dalam surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa penyebaran COVID ini, proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan catatan yang pertama yaitu melalui pembelajaran daring atau jarak jauh untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Tidak ada dalam pendidikan ini, dalam pembelajaran daring ini terutama, pasti akan memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Ya, memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa, seperti yang sampaikan di awal tadi, dari sesuatu yang normal yang kita lakukan di masa sebelum pandemi, kemudian kita melakukannya atau melakukan kebiasaan-kebiasaan baru di masa pandemi atau mungkin nanti di pasca pandemi, bahkan sampai di pasca pandemi, pasti akan memberikan dampak, akan memberikan pengalaman-pengalaman yang berharga bagi siswa. Bukan hanya bagi siswa, tapi juga kita sebagai guru dan orang tua. Kemudian difokuskan pada kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID. Karena dalam pandemi COVID ini mungkin materi-materi kita yang akan kita berikan tentang layanan bimbingan konseling mungkin akan berbeda. Sedikit berbeda, mungkin akan ditambah dan tentang wawasan kita tentang kesehatan akan lebih mendalam, kebiasaan-kebiasaan kita dalam kebersihan, kemudian bagaimana kita memberikan layanan bimbingan konseling kepada peserta didik ini, bagaimana melawan atau menghindari kejenuhan selama belajar di rumah dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antara siswa sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing. Karena setiap siswa mempunyai minat dan kondisi masing-masing dan kita tidak bisa menyamakan satu dengan yang lain karena mereka punya potensi. Nah, gitu mungkin kita sendiri Bapak Ibu guru juga, Bapak Ibu sekalian juga sudah
memahaminya sebenarnya, karena potensi, bakat, minat pada setiap anak itu berbeda. Jadi mungkin perlakuan kita kepada peserta didik itu antara siswa juga berbeda. Sehingga penting bagi kita sebagai guru BK atau konselor atau mungkin guru mapel itu memahami pribadi dari siswa itu sendiri atau peserta didik yang kita asuh. Kemudian bukti atau produk aktivitas belajar diberi umpan balik bersifat kualitatif tanpa harus memberikan skor atau nilai kuantitatif. Kalau ini mungkin sudah berlangsung ya, sudah terlaksana mungkin dalam era pot itu, ada sikap, ada keterampilan dan sebagainya penilaiannya. Nah ini penting juga Bapak Ibu, kalau setiap anak itu adalah unik, mempunyai keunikan tersendiri. Makanya kita sebagai guru BK juga harus bisa memahaminya itu. Kemudian apa perbedaan layanan BK sebelum dan sesudah adanya pandemi? Yang jelas ada pada metode dan materinya. Ini sudah mungkin kita sebagai guru sudah paham metodenya, yaitu penyampaian secara klasikal, tatap muka, secara konvensional, kan? Penyampaian materi secara konvensional itu dengan tatap muka, dan sekarang berubah menjadi secara online atau daring atau jarak jauh. Kalau kita sebagai guru BK ya layanan bimbingan konseling secara daring. Kemudian penyusunan materi yang diberikan, yaitu kalau di kurikulum mungkin ini berubah mengarah pada penyusunan diri daripada perilaku baru seperti tadi. Materi-materi yang kita berikan mungkin ada sedikit berbeda atau mungkin ada tambahan tentang wawasan tentang COVID, tentang kebiasaan-kebiasaan baru ketika kita peserta didik melakukan kegiatan belajar di rumah dan lain sebagainya. Kemudian terdapat dua tipe layanan yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya, yaitu layanan BK. Sekarang kita sudah masuk ke layanan BK. Baik itu secara konvensional maupun secara cyber counseling atau secara daring. Jelas kalau kedua tipe ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Disesuaikan dengan kondisi, karena penggunaan metode layanan bimbingan konseling maupun cyber counseling ini kita gunakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang jelas dari semua kelebihan dan kekurangan ini kita lakukan layanan bimbingan konseling sebaik mungkin demi peserta didik kita. Konsep cyber counseling. Cyber counseling adalah sebuah praktek layanan bimbingan konseling yang terjadi ketika konseli dan konselor berada pada tempat yang terpisah dan jarak yang berjauhan. Jadi intinya cyber counseling ini konsepnya adalah antara konselor dan konseli tidak bertemu secara langsung. Antara konselor dan konseli berada pada tempat atau ruang yang terpisah dengan jarak yang tentunya dipisahkan dengan jarak, dan menggunakan media elektronik untuk berkomunikasi melalui internet. Menggunakan media elektronik ini bisa menggunakan PC, laptop atau komputer, atau juga bisa menggunakan smartphone atau handphone atau Android. Yang jelas dengan melalui jaringan internet. Nah ini.
Layanan tersebut bisa berbasis pada halaman web, email, video conference itu bisa Google Meet ini atau Zoom atau yang lain, kemudian chat room bisa dengan WhatsApp, Telegram atau yang lain, bisa juga dengan Google Classroom dan telepon. Kemudian hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan, apa tujuan dari cyber counseling ini, tahap-tahapnya apa, dan kelebihan dan kelemahannya cyber counseling ini apa, akan saya sampaikan selanjutnya, yaitu apa yang harus dipersiapkan dalam upaya menjalankan strategi layanan bimbingan konseling ini. Otomatis yang perlu kita siapkan adalah penguasaan dasar aplikasi komputer dan internet itu sendiri. Karena itu menjadi media utamanya. Itu hal utama yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu penguasaan dasar aplikasi dalam komputer dan internet itu sendiri. Harus menyediakan, karena kita dalam jaringan otomatis yang kita perlukan adalah aplikasi komputer dan internet. Nah, itu. Kemudian ada persiapan bagi konselor. Kompetensi yang dimiliki oleh konselor sebagai prasyarat dalam penggunaan cyber counseling. Nah, ini kita sebagai konselor juga harus memiliki kompetensi-kompetensi yang dapat menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling ini secara daring atau jarak jauh. Yaitu mulai dari keterampilan atau skill, pendalaman melalui berbagai bentuk pelatihan, etika, responsif terhadap isu-isu yang berkembang, kaidah hukum, manajemen. Keterampilan, mungkin keterampilan kita dalam, ini ada hubungannya dengan pendalaman melalui berbagai bentuk pelatihan, ini penting. Saya sendiri pun dalam kesempatan ini cuma sekedar kita sharing, nah nanti mungkin dari MGBK juga bisa memfasilitasi pelatihan-pelatihan dalam hal cyber counseling ini agar kita lebih paham dan lebih mahir lagi. Keterampilan dan pendalaman melalui berbagai bentuk pelatihan ini dalam hal bagaimana kita melakukan cyber counseling ini. Keterampilan berkomunikasi, keterampilan berbicara, keterampilan dalam hal bimbingan dan konseling terutama itu. Kemudian etika, sebagai kita sebagai guru BK ataupun sebagai konselor, jelas ada kode etik yang harus kita pahami. Nah, ini juga harus tetap kita laksanakan. Responsif terhadap isu-isu yang berkembang, umpamanya tentang kerahasiaan dan lain sebagainya. Kemudian tentang kaidah hukum, mungkin kalau dalam kaidah hukum ini kita mempunyai dasar-dasar hukum, umpamanya contoh sebagai konselor ini kita mempunyai dasar-dasar hukumnya. Ya seperti tadi, kita mungkin ada undang-undang yang mengatur kita sebagai guru BK. Atau mungkin kalau di di psikologi itu ada psikiater atau psikolog itu juga ada landasan hukumnya, mempunyai sertifikat dan sebagainya seperti itu. Kemudian manajemen atau pengoperasian PC ini jelas kita juga harus mempersiapkan diri untuk bisa mengoperasikan PC. Nah, ini mengoperasikan laptop dan sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu, persiapan peralatan atau tools. Selain mempersiapkan sebuah pengetahuan tentang internet, konselor juga harus familiar dengan peralatan penunjangnya yang dibagi menjadi yaitu software dan hardware. Nah, ini hubungannya dengan peralatan. Kalau software itu bisa aplikasi, browser, social account, messenger, dan sebagainya. Kalau hardware ini ada PC atau laptop, webcam, earphone, dan jaringan internet. Seperti yang kita sampaikan apa yang kita jalankan pada saat ini. Kita
ada softwarenya, ada hardwarenya, sehingga kita dalam kegiatan kegiatan webinar ini dapat berlangsung dengan. Begitu juga dengan kalau kita terapkan dalam layanan bimbingan konseling secara daring. Hal-hal ini juga harus kita persiapkan, ya, softwarenya dan hardwarenya. Ini yang harus kita persiapkan dalam kita akan melakukan strategi layanan bimbingan konseling yang berbasis pada cyber konseling. Itu yang utamanya tadi aplikasi dengan komputer dan internet. Yang tidak kalah pentingnya adalah kompetensi kita sebagai sebagai guru bimbingan konseling. Kemudian apa tujuan dari cyber konseling ini, Bapak Ibu? Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penggunaan cyber konseling ini antara lain yaitu menambah keterampilan komunikasi konseling, khususnya yaitu konselor, jelas. Karena dalam cyber konseling ini kita yang sangat berperan. Jadi dengan cyber konseling ini atau layanan bimbingan konseling secara daring ini akan menambah keterampilan kita dalam berkomunikasi. Ya, akan menambah keterampilan kita dalam komunikasi dalam layanan bimbingan konseling. Kemudian memudahkan proses layanan BK baik klasikal maupun individu. Ini maksudnya mempermudah proses layanan BK umpamanya secara klasikal karena kita diharuskan belajar dari rumah atau PJJ, otomatis media yang paling mudah dapat kita lakukan untuk dapat melaksanakan atau menjalankan layanan bimbingan konseling adalah dengan cyber konseling ini, dengan layanan BK secara daring ini. Ini adalah salah satu media atau yang memudahkan kita dalam proses layanan BK tadi. Begitu juga dengan baik yang klasikal maupun yang individu. Ini dapat kita lakukan dengan ini karena terutama pada kalau kita bimbingan klasikal otomatis kita sesuaikan dengan jadwal kita. Tapi kalau bimbingan individu atau konseling individu bagi individu yang bermasalah itu bisa kita selesaikan atau kita lakukan layanan bimbingan ini lebih cepat dan tepat, fleksibel dalam waktu dan tempat. Mungkin setelah proses belajar mengajar selesai jadwalnya bisa jadi. Yang jelas kalau individu, konseling individu itu lebih menyesuaikan waktu dan tempatnya. Nah, ini sedikit proses tahapan. Kalau ini lebih pada pada konseling individu. Ada tahapnya itu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tahap 1 tadi persiapan kita sebagai konselor tadi tentang skill kita, kemampuan kita, keterampilan kita, pengetahuan kita tentang tentang aplikasi komputer dan internet. Kemudian kita persiapkan hardware dan softwarenya. Kemudian ada proses atau tahap yang kedua yaitu proses. Ada pengantaran, ada penjajakan, dan lain sebagainya. Kemudian ada tahap 3, yaitu ada TFT, face to face, ada IDL, yaitu effective daily living, yaitu setelah selesai proses konseling, klien harus dapat menjalani kehidupan sehari-harinya secara efektif dan berdaya guna bagi diri, keluarga, masyarakat, dan Tuhannya. Kemudian referral atau kita alihkan kepada pihak lain, kemudian rekonseling atau mungkin kita di tahap ketiga ini rekonseling, jadi melakukan konseling lagi. Ini mungkin tahap-tahap dalam bimbingan atau dalam lebih tepatnya ini ke konseling individu. Nah, ini ada tahap-tahapnya tadi, tahap pengantaran, tahap penjajakan, tahap penafsiran, pembinaan, dan penilaian. Kemudian ini ada lagi langkah-langkah kegiatan layanan bimbingan konseling jarak jauh, ini lebih ke klasikal tahap-tahapnya, yaitu membuka dengan mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah paham ini ketika dalam menyusun perangkat itu ada tahap-tahap seperti ini. Tahap awal atau pendahuluan dengan membuka dengan salam, membina hubungan baik dengan peserta didik,
menyampaikan tujuan, menanyakan kesiapan tadi. Hanya bedanya kita melakukannya dengan daring, ya, dengan daring. Makanya tadi di depan saya sampaikan saya harus bisa mengembangkan potensi diri dalam melakukan atau menggunakan metode cyber counseling ini sehingga dapat membantu pengetahuan kita atau dapat membantu teknik kita dalam hal tersebut. Buka salam, membina hubungan baik, menyampaikan tujuan layanan dan lain sebagainya. Yang saya sampaikan tadi bedanya hanya medianya. Kalau sebelum pandemi kita kita melakukannya secara tatap muka, nah ini kita lakukan secara daring. Bisa dengan grup WhatsApp, dengan video conference atau yang lain. Kemudian tahap inti ada menampilkan materi layanan dalam bentuk PPT, bisa video link, misalnya YouTube juga bisa. Seperti contoh kalau dalam seperti ini, video conference ini bisa jadi juga seperti ini, kurang lebih seperti yang saya sampaikan ini, dengan anak-anak, dengan peserta didik itu kita tampilkan video, kita tampilkan PPT dan sebagainya. Atau mungkin lewat grup WhatsApp juga bisa. Ketika kita sudah memulainya dengan tahapan awal tadi, kemudian anak dipersilakan untuk membuka link atau melihat video dan sebagainya yang sudah kita share video atau linknya kepada mereka. Atau mungkin lewat GCR juga bisa. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kebutuhan kita pada peserta didik, mau dengan WhatsApp, dengan GCR, dengan Google Meet, monggo. Kemudian peserta didik memperhatikan pemaparan materi atau membuka link dan menyaksikan video. Tadi sudah setelah kita share atau kita memberikan materi, kita memberikan link videonya, peserta didik memperhatikan dan mempelajarinya. Kemudian curah pendapat dan tanya jawab mengenai materi. Selanjutnya peserta didik yang kurang paham akan diberi kesempatan bertanya dengan cara memunculkan emoji tangan. Nah ini juga bisa di aplikasi-aplikasi yang kita terapkan baik di GCR, di WhatsApp ataupun di Google Meet dan lain sebagainya. Di Zoom juga bisa. Kemudian menampilkan beberapa flyer yang ada hubungannya dengan materi layanan. Memberi kesempatan kepada 2 atau 3 anak untuk berkomentar dengan mikrofon voice note dan dikirim di grup. Nah ini bisa juga ketika ada kesempatan untuk memberi kesempatan kepada anak untuk berkomentar. Selanjutnya tahap penutup. Dalam layanan bimbingan konseling secara klasikal, membuat suatu kesimpulan terkait dengan materi layanan diberikan. Nah ini bisa dari kita sebagai konselor atau guru BK, juga bisa kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat dari kesimpulannya itu. Menyampaikan rencana yang akan datang, jelas setelah kita selesai, kita sampaikan apa yang akan kita kerjakan atau apa yang kita lakukan di kesempatan yang akan datang, di pertemuan yang akan datang, kemudian diakhiri dengan doa dan salam. Ini sedikit gambaran tahapan-tahapan hampir sama dengan proses-proses, yaitu konselor melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi dan mengadakan refleksi atau umpan balik. Kamu langsung meskipun dengan daring, tapi kita bisa menyimak peserta didik peserta didik dengan tadi dengan memperhatikan proses yang terjadi meskipun
tidak langsung secara tatap muka. Beda dengan ketika kita melakukan proses atau layanan bimbingan konseling ini dengan WhatsApp atau dengan dengan GCR itu mungkin kita akan sedikit terkendala dengan bagaimana kita bisa merespon ataupun memperhatikan peserta didik atau menyimak proses jalannya layanan bimbingan konseling tadi. Kita juga bisa menyampaikan bagaimana peserta didik dalam bersikap, cara menyampaikan pendapat dan penjelasannya. Kemudian evaluasi hasil ini kalau kita melakukannya dengan daring, mungkin kita bisa melakukannya atau melaksanakannya secara daring melalui Google Form yang akan diisi oleh anggota kelas atau anggota grup yang akan kita share linknya. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, apakah kelebihan dan kekurangan dari cyber counseling atau konseling bimbingan konseling secara daring ini? Yang pertama, kelebihan cyber counseling yaitu memudahkan konselor dan konseli karena tidak harus bertemu secara langsung untuk mengadakan kegiatan layanan bimbingan konseling. Ya, meskipun antara konselor dan konseli tidak bisa bertemu secara langsung secara tatap muka, media ini atau metode ini dapat kita gunakan sehingga mempermudah kita dalam mengadakan kegiatan layanan bimbingan konseling. Yang kedua, dapat dilakukan di mana saja, saat itu juga sesuai kebutuhan konseli. Ini hubungannya dengan konseling individu. Yang secara kelompok pun juga bisa sebenarnya, ataupun secara klasikal juga bisa. Kalau secara klasikal otomatis kita sesuaikan dengan jadwal kita. Kemudian proses layanan bimbingan konseling yang umumnya dilakukan tatap muka secara langsung bisa dilakukan melalui piranti elektronik yang didukung dengan jaringan internet jelas. Karena kita bimbingannya secara daring, otomatis yang kita persiapkan adalah piranti elektronik dan jaringan internet. Nah, ini. Kemudian kelemahan dari cyber counseling apa Bapak Ibu? Ini dapat saya simpulkan bahwasanya yang pertama, konselor tidak punya cukup perhatian dalam memperhatikan ekspresi wajah, bahasa tubuh, isyarat verbal, kurangnya dinamikan, dan tidak dapat dikontrol secara jelas perilaku-perilaku yang melemahkan dinamikan konseling. Nah, karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, otomatis ada kelemahan-kelemahannya. Salah satunya ya ini. Nah, kita tidak bisa memperhatikan secara langsung keadaan konseli itu sendiri. Kita tidak bisa, kalau mungkin kita melakukan Google Meet karena keterbatasan keterbatasan visual kita juga, kita tidak bisa memperhatikan konseli secara menyeluruh. Kemudian isu-isu etika, kerahasiaan, validitas data, kekurangpahaman konselor tentang keadaan dan lingkungan konseli, nah ini juga bisa kurang paham tentang keadaan dan lingkungan konseli. Nah, ini karena kita tidak bertemu, nah ini mungkin nanti bisa dipecahkan dengan adanya need assessment nih. Ini need assessment yang dulu pernah disampaikan oleh Bu Jati juga. Need assessment selama pandemi itu seperti apa, karena juga ada perbedaan. Kemudian terkendala akses internet. Nah, ini juga karena seperti di tempat saya di Weru ini, kalau di daerah-daerah pelosok, ya jelas untuk kendala internet itu biasa terjadi. Nah, ini kadang solusinya ya harus ke sekolah misalnya. Diberi solusi ke sekolah, memakai internet sekolah, atau menggunakan komputer di
di sekolah. Kemudian ada kredibilitas konselor, ini mungkin lebih kepada kemampuan dari konselor itu sendiri seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, pengetahuan tentang aplikasi, kemudian pengetahuan tentang internet dan lain sebagainya. Atau mungkin ya kita tidak bisa memungkiri, mungkin kita bisa dievaluasi sendiri-sendiri bahwasanya kemampuan kita dalam berkomunikasi pun antara ketika kita PTM dengan ketika kita secara daring ini pun ternyata beda. Saya sendiri merasakan berbeda sekali itu. Lebih pede ketika lebih pede ketika kita melakukan layanan bimbingan konseling itu secara tatap muka. Nah, itu. Ya mungkin karena kebiasaan kita seperti itu dan ada kebiasaan baru yang membuat kita harus menyesuaikan diri sehingga terjadi mungkin butuh pelatihan atau butuh kebiasaan bagi kita gitu. Kemudian isu-isu pengembangan hubungan konseling yaitu isu yang berkaitan dengan hubungan antara konselor dan konseling secara tatap muka sebagai tindak lanjut dari konseling yang dilakukan melalui internet. Nah, ini maksudnya ketika kita melakukan layanan bimbingan konseling dengan konseling secara daring mungkin kurang mendalam atau kita masih membutuhkan membutuhkan tindak lanjut yang dilakukan secara tatap muka. Nah, ini akan membutuhkan waktu yang lebih. Karena ketika kita melakukan kita membutuhkan 2 waktu untuk daring dan untuk tatap muka. Ada kalanya konselor dan konseling merasa perlu adanya pertemuan tatap muka sebagai tindak lanjut dari interaksi melalui internet. Karena dirasa ketika pertemuan dengan daring itu belum mengerucutkan atau belum bisa memberikan solusi bagi konseling. Sehingga membutuhkan waktu lebih, menambah waktu untuk bertatap muka, melakukan layanan bimbingan konseling secara tatap muka. Ini ada ahli yang memberikan salah satu kritiknya yaitu terhadap cyber counseling, yaitu adalah tidak ada kontak pribadi dengan konseling. Ya jelas karena tidak ada kontak pribadi karena kita lakukan secara daring. Oleh karena itu konselor perlu memiliki kemampuan dalam berkomunikasi berbasis teks. Karena dengan teks konselor dapat melibatkan konseling untuk berkomunikasi lebih jauh. Nah, ini saya contohkan ketika orang itu berbicara langsung itu lancar, tapi ketika orang itu menuliskan apa yang ada di pikirannya itu kadang sulit. Ada juga sebaliknya, ada orang yang ketika menulis itu, ketika mengungkapkan sesuatu secara tertulis itu bisa, tapi ketika mau berbicara tidak bisa. Nah, ini kemampuan dalam komunikasi berbasis teks ini saya pahami seperti itu. Bahwasanya konselor sendiri juga harus mempunyai kemampuan itu. Bagaimana mengungkapkan dalam kata-kata itu, dalam tulisan, sehingga konseling dapat memahaminya, sehingga dapat berkomunikasi lebih jauh, sehingga dapat menjalankan atau proses layanan bimbingan konseling ini dengan baik, sehingga dapat memecahkan masalah ini dengan baik pula. Jadi kemampuan dalam komunikasi berbasis teks ini juga penting dalam cyber counseling. Karena karena kadang itu kita itu ketika mau mengungkapkan sesuatu dalam bentuk tulisan itu sulit itu. Tapi ketika kita berbicara lancar ataupun sebaliknya. Saya kira itu dulu Bapak Ibu sekalian materi dari saya. Saya mohon maaf sekali mungkin kurang apa yang saya sampaikan kurang masih ada kurangnya. Mungkin nanti di akhir ini bisa kita diskusikan
jangan ditanyakan nggih. Diskusikan saja karena kita sharing ilmu, kita saling berbagi pengalaman apa yang pernah kita lakukan selama pandemi ini, selama 2 tahun pandemi ini kita melakukan apa saja, mungkin nanti bisa saling melengkapi. Kalau jenengan tanya ke saya ya seperti itu tadi, apa namanya, ya mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin dari rekan-rekan sekalian atau Bapak Ibu yang bisa menambahi, monggo. Saya kira dari itu, dari saya itu Bu Restu, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara. Monggo Bu Restu. Ya. Terima kasih Bapak Wahyu Subroto yang telah menyampaikan pemaparan materinya mengenai layanan BK jarak jauh yang pada intinya memang pada dasarnya sama dengan tatap muka, cuman hanya medianya yang berbeda. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yang seperti tadi Bapak Wahyu Subroto katakan, kita diskusi, sharing, ya silakan Bapak Ibu yang nanti juga akan memberi jawaban atau solusi dari pertanyaan-pertanyaan peserta lain dipersilahkan. Monggo. Monggo Bapak Ibu yang akan bertanya, ini mic sudah saya open, langsung nyalakan mic, langsung bertanya juga tidak apa-apa. Monggo Bapak Ibu, silakan untuk sharing atau bertanya di sini. Atau mungkin menyampaikan pengalamannya di sekolah masing-masing juga bisa, sehingga Ya, kita bisa bisa. menambah wawasan sebagai teman sejawat, sehingga kita bisa menerapkan di sekolah kita. Gitu. Atau mungkin tadi sudah sangat jelas pemaparan Bapak Wahyu. Assalamualaikum Mbak Bu Restu, saya mau nanya. Iya, Bu Kesi silakan. Bu Kesi silakan. Saya ingin tanya ini, kalau kita misalnya menggunakan bimbingan konseling, misalnya bimbingan ya, kalau bimbingan itu kan lebih mudah ya untuk bisa praktikal gitu, atau bimbingan yang lain kan lebih mudah. Yang saya tanyakan adalah nanti berkaitan dengan konselingnya gitu ya. Konseling misalnya kan ketika anak bermasalah, apakah kita harus kita lebih nyamannya, misalnya kan kita ada anak bermasalah kayak gitu ya. Itu kan harus menggunakan ketika bagaimana cara untuk menggunakan cyber counseling gitu, secara terpisah tadi loh, kita menggunakan apa gitu kan kalau misalnya dalam melakukan konseling, karena apa ya, apalagi kan ada beberapa bagaimana kita bisa melihat tadi kok hal-hal yang bisa kita ambil misalnya kayak gitu, atau bagaimana kita bisa melakukan konseling gitu ya. Konselingnya bukan, kalau tadi lebih kepada bimbingannya gitu. Konselingnya kepada anak-anak yang tadi bermasalah gitu. Secara cyber mungkin seperti itu. Tekniknya seperti apa? Tekniknya mungkin. Ya, itu Marwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Kesi mohon nanti dikoreksi ya, saya ulangi lagi berkaitan dengan siswa bermasalah. Dalam konseling itu nyamannya menggunakan media apa gitu ya dalam cyber konseling ya? Iya, mungkin seperti itu. Lebih pada teknik konselingnya gitu. Teknik konselingnya. Monggo Bapak Ibu yang mau memberikan jawaban atau sharing di sini, monggo silakan. Monggo. Mungkin Bapak Wahyu sendiri yang akan mungkin menanggapi. Terima kasih Bu Kesi atas pertanyaannya. Ya mungkin di sini saya lebih lebih kepada pada metode atau medianya Bu. Yang saya paparkan tadi secara daring. Mungkin kalau tekniknya lebih pasnya
karena kita secara daring otomatis kita juga harus istilahnya dari konselingnya sendiri untuk mau kita melakukan konseling individu itu secara online. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada tahap-tahap dari konseling individu tadi, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, ada persiapan, ada prosesnya itu. Ketika terjadi ketika konseling atau peserta didik itu tadi ada kesanggupan, ada kemauan untuk melakukan setelah kita tareni tadi mau melakukan itu, ya kita laksanakan secara daring, mungkin dengan video call ataupun itu senyamannya dari konseli itu sendiri. Tetapi ketika hal itu belum bisa menyelesaikan, hal itu belum bisa bagi klien atau bagi konseli itu belum bisa dapat menjalani kehidupan secara efektif tadi, belum bisa menyelesaikan permasalahannya, kita bisa mengadakan rekonseling lagi. Atau mungkin kita mengadakan konseling individu tadi dengan tatap muka secara langsung, karena ini hanya terjadi antara konselor dengan satu konseli. Ya, mungkin tidak dilakukan secara bersama-sama, kan hanya individu. Mungkin kita bisa melakukannya secara face to face juga. Tapi yang jelas karena ini hubungannya dengan pandemi, ya kita tetap harus menjaga protokol kesehatan secara ketat. Ya, kita pahami juga keadaan konseli itu sendiri. Saya kira itu, Bu. Kesi, mungkin ada tambahan, kalau tekniknya seperti apa mungkin nanti bisa dikembangkan sendiri. Kalau ini lebih ke bagaimana kita menjalankannya, baik bimbingan maupun konseling itu secara daring. Mungkin kalau apa yang saya paparkan belum lengkap, mungkin ada yang bisa melengkapi atau menyempurnakan, monggo silahkan. Bagaimana Bu Kesi? Sudah cukup? Terima kasih Pak Wahyu atas penjelasannya. Iya, terima kasih Bu Kesi. Untuk yang lainnya, masih ada yang mau sharing di sini? Monggo Bapak Ibu, masih ada waktu. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Bapak Wahyu, kita tutup saja ya acara ini karena memang sudah selesai. Demikianlah kegiatan webinar hari ini, dan alhamdulillah diberi kelancaran semuanya pada hari ini, dan kita semoga bisa mengambil manfaat dari pemaparan materi yang telah dibawakan oleh Bapak Wahyu Subroto, Sarjana Psikologi. Kita tutup acara webinar hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Restu, Pak Wahyu, Bapak Ibu. Sebelum meninggalkan ruang pertemuan, link daftar hadir sudah saya share beberapa kali di chat room. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi. Bagi yang sudah mengisi, langsung akan ada email. Di email Bapak Ibu berkaitan dengan link administrasi juga sertifikatnya. Kalau di email belum terkirim, langsung saja ke link administrasi. Jadi sudah otomatis di sana sudah foldernya saya bedakan per tanggal, kemudian ada folder sertifikat, silahkan dibuka. Jadi kalau sudah mengisi daftar hadir akan otomatis ada sertifikatnya secara di folder tersebut. Jadi Bapak Ibu tidak usah menunggu email atau minta saya ngirim ulang, jadi langsung di link administrasi.
Begitu Bapak Ibu berkaitan dengan sertifikat. Minggu depan kita akan bertemu lagi di jam yang sama, hari Selasa, dengan materi yang lain. Nanti Bapak Ibu silahkan bergabung. Link untuk webinar ini akan tetap, jadi tidak akan saya ganti. Bapak Ibu bisa simpan atau nanti akan kami tuliskan di deskripsi grup. Jadi biar langsung nyarinya di deskripsi grup. Walaupun di pagi hari sebelum webinar akan saya ingatkan lagi untuk bisa bergabung. Begitu Bapak Ibu, silakan selalu kalau ingin Bapak Ibu yang membutuhkan laporan ketika sudah ada di link administrasi, silakan langsung ditindaklanjuti, di print, di delete. Jadi biar nanti pada waktunya sudah digunakan, tinggal mengumpulkan. Itu yang kami lakukan selama ini di SMP kami seperti itu. Jadi bisa tidak numpuk dalam 1 tahun nanti. Jadi setiap kegiatan selesai sehari 2 hari kalau sudah ada laporan, jadi Bapak Ibu segera di print. Saya hanya memberikan contoh, Bapak Ibu bisa dimodifikasi sendiri yang dari saya. Jadi silahkan modifikasi, intinya ada laporan, kemudian ada lampiran. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan pagi hari ini. Semoga kita diberi kesehatan semua. Silahkan nyalakan kameranya, biar nanti di rekaman juga ada. Tadi yang menyalakan kamera beberapa saya shoot, jadi nanti di rekamannya akan muncul gitu untuk webinarnya. Tapi kalau misalnya terkendala sinyal, tidak masalah Bapak Ibu tidak menyalakan kamera. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan akhiri pertemuan kali ini. Selamat pagi, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Halo. Ya, selamat siang.